Laminar airflow merupakan suatu tempat atau meja kerja yang steril untuk melakukan kegiatan mulai dari persiapan hingga pemindahan bahan tanam. Prosedur dan cara kerjanya sebagai berikut. Cuci tangan sampai bersih, pakailah jas lab yang bersih, pakailah masker yang bersih, serta menggunakan sarung tangan yang bersih. Bersihkan permukaan LAF dengan disinfektan yang tidak mengandung klorin, lalu nyalakan blower biarkan hingga 5 menit. Masukkan alat-alat yang diperlukan selama bekerja ke dalam LAF, namun jangan menempatkan terlalu banyak barang ke dalam LAF. Nyalakan lampu ultraviolet, hindari agar jangan terekspos UV. Setelah beberapa menit, matikan lampu ultraviolet dan mulailah untuk bekerja. Setelah bekerja di dalam LAF, keluarkan seluruh alat, bahan, dan sampah yang telah digunakan di dalam LAF. Bersihkan LAF dengan alkohol 70%, biarkan blower menyala selama 10 menit. Setelah itu, matikan blower dan nyalakan lampu ultraviolet selama beberapa menit. Terakhir, buanglah sampah pada tempatnya, jika perlu autoclave-lah terlebih dahulu. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk menumbuhkan atau memelihara budaya mikrobiologi atau kultur sel. Cara mengoperasikan inkubator. Yang pertama, nyalakan dengan cara menghubungkan kabel power ke dalam stop kontak. Nyalakan alat dengan cara menekan tombol power. Cara mengatur suhu dengan cara menekan tombol menu, lalu sesuaikan dengan suhu yang diinginkan. Setelah inkubator sudah siap digunakan, masukkan media ke dalam inkubator. Lalu tutup pintu inkubator. Setelah itu, tunggu hingga waktu yang ditentukan. Cara mematikan inkubator. Yang pertama, pastikan suhu berada dalam 37 derajat Celcius. Yang kedua, buka inkubator. Ambil media dalam inkubator. Tutup kembali inkubator. Dan yang terakhir, cabut kabel power pada stop kontak. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan oven dengan baik. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa pengertian dari oven. Oke, pengertian dari oven. Oven merupakan alat sterilisasi yang menggunakan udara kering. Berikutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan oven dengan baik. Yang pertama, hubungkan oven dengan arus listrik. Langkah kedua, masukkan alat atau objek yang akan disterilisasi ke dalam oven. Sesudah alat yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam oven, tutup ovennya dengan rapat. Kemudian, setelah tutup dengan rapat, hidupkan ovennya, tekan tombol on. Bila waktu yang diatur oleh teman-teman tadinya sudah selesai, maka pengaturan waktunya secara otomatis akan kembali ke nol. Oke, setelah ini ovennya sudah dingin, kita matikan tombol off. Setelah itu, putar kutub uap dari dalam supaya uapnya bisa keluar.
putar ke arah kiri. Sudah dingin, jangan lupa matikan atau cabut oven dari arus listrik. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri. Bagian dari alat koloni counter yaitu yang pertama saklar atau knof digunakan untuk menghidupkan koloni counter. Yang kedua, wall disk digunakan yaitu tempat meletakkan cawan Petri sudah dilengkapi garis kotak untuk mempermudah pembacaan. Yang ketiga, saklar bag yaitu akan bunyi ketika menyentuh Petri apabila dihidupkan. Itu yang berikut kaca pembesar yaitu mempermudah pembacaan pada koloni yang kecil. Cara mengoperasikan koloni counter yang pertama, hubungkan kabel dengan stop kontak. Yang kedua, hidupkan saklar knof di dalam koloni counter. Setelah itu reset sehingga display akan terlihat angka 0.00. Setelah itu letakkan cawan Petri pada permukaan yang sudah ada garis kotak. Setelah itu kita bisa amati menggunakan kaca pembesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Berikut adalah bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, revolver berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Yang ketiga, lensa objektif berfungsi untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang akan diamati. Yang keempat, tombol pengatur fokus kasar atau makrometer berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Yang kelima, tombol pengatur fokus halus atau mikrometer berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Berikut adalah penjepit preparat atau objek. Berfungsi untuk menjepit objek atau preparat di atas meja agar preparat tidak bergeser. Yang berikut adalah reflektometer yang berfungsi untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Yang berikut adalah diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Yang berikut adalah meja benda atau preparat yang berfungsi untuk meletakkan objek benda yang akan diamati. Yang berikut adalah kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan cermin menuju ke preparat. Dan yang berikut adalah kaki mikroskop, berfungsi untuk menjaga mikroskop tetap berdiri dengan mantap di atas meja. Dan yang terakhir adalah lengan mikroskop, berfungsi untuk pegangan saat membawa mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan instruksi kerja dengan mikroskop secara cahaya. Yang pertama, arahkan loop atau kaca perangkap atau pengatur cahaya pada sumber cahaya untuk mendapatkan. Yang kedua, letakkan kaca objek berisi preparat pada meja mikroskop dan jepitan dengan benar. Yang ketiga, atur posisi kondensor sehingga cahaya yang masuk ke lensa sesuai dengan yang dibutuhkan agar cahaya yang masuk ke lensa objektif kuat dan banyak, maka letakkan kondensor tinggi. Yang keempat, keadaan sebaiknya akan terjadi bila kondensor letaknya di bawah. Yang kelima, amati objek menggunakan lensa yang dekat objek dengan perbesaran kecil dulu sehingga fokus atau nampak, barulah pindah ke lensa dengan perbesaran lebih besar. Yang keenam, amati melalui lensa okuler, lensa dekat mata untuk mendapatkan fokus bayangan dengan menggunakan pengatur kasar. Yang ketujuh, gunakan pengatur halus untuk mendapatkan bayangan atau gambar yang lebih tajam. Kedelapan, atur diafragma menggeser kanan kiri untuk mengatur jumlah cahaya yang diinginkan. Yang kesembilan, khusus penggunaan lensa objektif berbesaran 100 kali, harus menggunakan minyak imersi 1 tetes. Gunakan alkohol 96% untuk membersihkan minyak dari lensa objektif. Yang ke-10,
Bila sel terlalu banyak sehingga sulit digambar, encerkan dulu suspensi atau aquades. Yang 11, selesai menggunakan putar pengatur kasar agar ada jarak antara lensa objektif dengan meja tempat preparat. Bersihkan meja tempat preparat dari kotoran dan tumpahan menggunakan tisu. 12, tempatkan lensa objektif dengan perbesaran kecil menghadap ke meja preparat. Yang 13, ambil kaca objektif dari meja mikroskop. Mikroskop binokuler ini adalah alat yang digunakan untuk pengamatan benda-benda yang tidak terlalu besar, transparan, atau tidak. Penyinarannya diberikan dari atas ataupun dari bawah dengan sinar alam atau lampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang instruksi kerja mikroskop binokuler. Yang pertama, sambungkan kabel dengan gaya listrik. Yang kedua, menyalakan mikroskop dengan menekan tombol on atau bunyi klik. Yang ketiga, putar tombol pengatur cahaya untuk mendapatkan cahaya yang diinginkan. Yang keempat, letakkan cahaya objek berisi preparat pada meja mikroskop dan jepitan dengan benar. Yang kelima, atur posisi kondensor sehingga cahaya yang masuk ke lensa sesuai dengan yang dibutuhkan. Agar pencahaya yang masuk ke lensa objektif kuat dan banyak, maka letakkan kondensor tinggi. Yang keenam, keadaan sebaiknya akan terjadi bila kondensor letaknya di bawah. Yang ketujuh, amati objek menggunakan lensa yang dekat objek dengan perbesaran kecil dulu. Setelah fokus atau nampak, barulah pindah ke lensa dengan perbesaran lebih besar. Yang kedelapan, amati melalui lensa okuler atau lensa dekat mata untuk mendapatkan fokus bayangan dengan menggunakan pengatur kasar. Yang kesembilan, gunakan pengatur halus untuk mendapatkan bayangan atau gambar yang lebih tajam. Yang ke-10, atur diafragma menggeser kanan kiri untuk mengatur jumlah cahaya yang diinginkan. Yang ke-11, khusus penggunaan lensa objektif berbesar 100 kali harus menggunakan minyak pembersih atau 1 tetes. Gunakan alkohol 96% untuk membersihkan minyak dari lensa objektif. Yang ke-12, gunakan pemutar kasar untuk perbesaran lensa objektif 4 kali dan 10 kali, dan gunakan pengatur halus untuk memperbesar lensa objektif 40 kali dan 100 kali. Yang ke-13, bila sel terlalu banyak sehingga sulit digambar, encerkan dulu suspend atau aquades. Yang ke-14, selesai menggunakan putar pengatur kasar agar jarak antara lensa objektif dengan meja tempat preparat. Bersihkan meja tempat preparat dan kotoran dan tumpahan menggunakan tisu. Yang ke-15, tempatkan lensa objektif dengan perbesaran kecil menghadap ke meja preparat. Yang ke-16, ambil kaca objek dari meja mikroskop. Yang ke-17, turunkan cahaya lampu mikroskop sehingga lampu mikroskop mati. Kemudian matikan mikroskop dengan menekan tombol off. Yang ke-18, cabut kabel dari daya listrik.